Punya penegak dan tata cara pindah golongan. Silakan. Apa yang membedakan golongan penegak dari golongan yang lain? Mungkin cakapannya dan Kalau golongan penegak dengan yang lain tuh, yang pertama itu golongan penegak itu harusnya seorang pembina itu nggak boleh terjun langsung, harusnya nggak boleh. Tapi kan kita juga di sini bukan hanya sebagai pembina, tapi sebagai seorang guru. Jadi mau tidak mau kalau memang anak itu mengalami kesulitan di lapangan, ya kita bantu. Tapi kita usahakan bantu itu jangan langsung kita yang nangani, tapi kita arahkan. Kalau memang kita arahkan ada kendala lagi, baru kita turun tangan. Nah, kalau di golongan seperti siaga, penggalan, itu kan ketika ada masalah, pembina itu langsung terjun. Misal seperti mendirikan tenda, kalau di siaga, penggalang itu kan pembina langsung yang mendirikan tenda. Nah, kalau di penegak itu kita nggak boleh. Jadi kita biarkan dulu anak-anak mendirikan tenda. Kalau nanti dirasa anak tersebut masih kesulitan, nah kita baru datang, kita arahkan. Oh, pasaknya mungkin kurang, oh mungkin talinya kurang. Nah, kalau semisal sudah diarahkan kok masih juga belum bisa berdiri, ya kita juga harus bantu. Tapi ketika kita bantu tidak 100% kita yang mendirikan, tetap anak-anak kita istilahnya aja. Kemudian yang kedua, golongan penegak ini juga langsung terjun ke masyarakat. Jadi ada berbagai macam kegiatan seperti bersih-bersih Sungai Bendul, kemudian bersih-bersih di KBJ, kemudian juga apa ya istilahnya acara-acara kegiatan seperti di lingkungan masyarakat. Nah, kalau di golongan yang lain kayak mungkin siaga, penggalang itu. Terus yang ketiga, kita juga dibagi ke dalam beberapa saka. Saka itu jadi untuk menampung keahlian dan minat bakat anak-anak. Misal ada saka Wirahadika, ada saka Bayangkara, ada saka Tahu dan lain sebagainya. Kalau di sini anak-anak itu lebih sukanya atau mayoritas itu ikutnya saka berwirausaha yang berkaitan dengan perdagangan. Kalau di golongan lain itu belum ada. Jadi baru kalau sudah masuk ke apa istilahnya golongan daerah maka naik nanti bisa ikut ke beberapa saka yang ada di Indonesia. Terus yang keempat, yang terakhir, kita bisa istilahnya itu ya lebih fleksibel dalam menyelenggarakan sesuatu yang berkaitan dengan alam terbuka. Jadi kemah itu nggak harus di sekolah, kalau sudah di golongan dan sana kita boleh kemah di alam terbuka langsung. Tapi lagi harus dengan pengawasan dari orang dewasa atau pembina dalam tanda kutip kalau di sekolah guru. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya terkait dengan dalam pramuka penegak itu kan terdapat dewan kehormatan. Nah, tugas inti dari seorang dewan kehormatan ini apa saja? Kalau dewan kehormatan itu sebenarnya mereka itu bertanggung jawab penuh terhadap wilayah yang dipegang. Contohnya kan ada nanti ada keluarga dan sebagainya. Nah, dewan kehormatan itu mereka itu mengakomodasi dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pramuka di tiap-tiap daerah. Contohnya seperti kalau di Solo ya yang paling gampang itu ada gelar senja. Gelar senja itu kan ditugaskan setiap tanggal 17 sore itu di waran yang berbeda-beda. Nah, dewan kehormatan itu nanti berarti mereka bertanggung jawab gimana caranya tiap-tiap waran itu bisa mengirimkan delegasi atau perwakilannya untuk mengikuti pelajaran. Itu yang di Solo yang paling sering seperti itu. Terus yang kedua biasanya nanti menghadiri rapat-rapat yang berkaitan dengan istilahnya itu pengambilan keputusan terkait dengan aturan-aturan yang berlaku. Mungkin kalau zaman dulu kan kita belum diperbolehkan memakai sangkur. Kita pramuka Bantara sama Laksana belum boleh pakai sangkur. Yang boleh itu pandega. Tapi sering berjalannya waktu sudah diizinkan dengan pemanfaatan atau pemakaian sangkur. Terus kemudian terkait dengan aturan-aturan lain ya mungkin kayak pemasangan dek dan lain sebagainya
itu yang memutuskan tiba-tiba. Nah itu juga bisa digunakan untuk seperti kemarin ya, kayak apa itu, jambore nasional. Nah jambore nasional itu mereka yang menentukan lokasi dan juga kegiatan. Selanjutnya untuk fokus dari kegiatan, kalau misal pramuka pramuka itu fokusnya di bagian mana? Kalau fokusnya di SMA Negeri 7 Surakarta ini baru pengembangan internal dulu Pak. Jadi kalau kita bicara secara umum, fokusnya itu adalah pramuka ini nanti tujuannya adalah ketika kita sudah lulus atau terjun ke masyarakat. Tapi kalau untuk SMA 7 sekarang ini kita baru fokus ke pembentukan internal untuk anak-anak yang belajar karena ada banyak hal yang berubah, intinya di kepramukaan sudah. Kan kalau zaman kita dulu kan kepramukaan masih semi militer ya kan ya. Sekarang kan harus lebih lulus. Kita baru membangun lagi dari awal. Selanjutnya, Terkait pindah golongan pramuka yang dilakukan di sekolah. oh, pindah golongan ya dari bandara ke laksana gitu ya. Pindah golongan itu sebenarnya pakai SKU. Kalau yang bandara bandara itu pakai SKU, nanti diuji oleh kakak kelasnya yang sudah punya bandara maupun yang sudah punya laksana. Jadi kelas 10 itu nanti diuji sama kelas 11 maupun 12. Nah, setelah mereka dirasa sudah cocok, sudah memenuhi target syarat, nanti mereka dilantik. Nah nanti yang boleh dari bandara ke laksana itu baru diuji oleh pembinaan. Kenapa kok tidak di kelas 12? Karena kelas 12 ini kalau untuk menguji yang laksana itu dianggap kurang. Nah, karena harusnya yang menguji itu harus punya yang namanya sertifikat kepramukaan Garuda. Tapi yang namanya kepramukaan Garuda itu kan juga tahapnya juga cukup. Nah untuk itu supaya lebih mudah dan terjadi keberlanjutan, makanya kemudian kita juga masuk buat uji di Mungkin cukup sekian pertanyaan dari kami terkait dengan kepramukaan di SMA 7 Surakarta. Kami sangat banyak mendapatkan pandangan bagaimana kegiatan pramuka di SMA 7 ini dan kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan di SMA 7 ini. Cukup sekian, kami ucapkan terima kasih sekali ke Kak Nadif yang telah bersedia untuk menjadi narasumber untuk wawancara pada pagi hari ini. Ya, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.